Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kita mulai ya Bapak Ibu. Di mute, diklik mikrofonnya. Kita mulai Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum Parja. Assalamualaikum Parja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hadir. Tadi saya nyari Pak Rektor sekalinya hadir. Ya nggak? Ya, Bapak Ibu silakan di mute supaya acara segera kita mulai. File visi misi Bapak Ibu sudah dikirim di grup. Silakan nanti dicermati. Ada link yang harus diisi tadi sesuai pesan ketua. Ya, ini linknya. Nanti bisa diisi. Ya. Sebentar Pak Karim. Silakan Pak. Ini kan ada Alimin sama apa Konco ya. Ya. Minta tolong mereka mute semua kecuali Pak Karim. Halo. Ya, silakan Pak Karim. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesediaannya bergabung kembali pada sesi siang ini dalam rangka melanjutkan kegiatan kita yang sudah dimulai tadi pagi. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai tadi sudah ada pengarahan dari di mana Ketua PPG tadi menyampaikan tentang visi dan misi PPG FKIP OLM Banjarmasin ya. Nah, di slide terakhir dari file visi misi yang sudah di-share di grup tadi, nanti Bapak Ibu silakan diklik linknya. Nanti ada kuesioner di sana ya tentang visi misi. Tapi silakan dibaca dulu nanti visi misi. Baik, kita langsung saja ini masuk ke narasumber keempat ya. Materi keempat ini berkaitan dengan sistem pembelajaran daring. Nah, ini sangat teknis sekali. Tentu ada hal-hal yang perlu nanti Bapak Ibu cermati dengan seksama supaya jika ada trouble di kemudian hari Bapak Ibu bisa mengatasinya seperti apa solusinya. Termasuk Bapak Ibu yang mencat di grup ada permasalahan berkaitan dengan kendala belum masuk di kelas dan seterusnya, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ketua Tim IT IPTK yang sebagai narsum pada sesi keempat ini. Untuk ini kepada Bapak Dr. Harja Santana Purba Info, beliau ini tidak lain adalah Ketua Tim IT PPG IPTK dan juga sekaligus Ketua Prode Pendidikan Ilmu Komputer FKIP OLM Banjarmasin. Kepada Bapak Harja Santana Purba kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini acara dari pagi ya. Ini sesi yang terakhir ya. Sesi yang terakhir berkaitan dengan pengenalan aplikasi Learning Management System atau sering disingkat LMS ya.
pengenalan aplikasi LMS yang akan dipakai sebagai ruang untuk Bapak Ibu sekalian melaksanakan aktivitas pembelajaran selama daring. Mungkin tadi pagi sudah dibahas, kalau PPG sebelumnya menggunakan model blended learning, ada sebagian yang di-online-kan, juga ada sebagian yang ditatap mukakan. Tetapi tahun ini akan seluruhnya menjadi full daring, ya, full daring, sehingga semua aktivitas belajar akan dilaksanakan secara daring. Sehingga oleh karena itu, ini perlu prasarana yang memadai yang diperlukan agar bisa mengikuti semua aktivitas belajar yang akan dilaksanakan. Nah, bagaimana sistem daring ini bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian? Kita share dulu sebentar ininya, slide-nya. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah Kang, sudah. Ya. Daring LMS PPG 2020. Mungkin ini sepintas saja nanti. Setelah ini kalau diperlukan ada sesi tanya jawab. Kemudian pada saat pelaksanaan akan ada pendampingan. Akan ada pendampingan. Jadi masing-masing mapel akan didampingi oleh fasilitator yang terdiri dari dosen dan fasilitator dari guru pamong. Selain itu, akan juga didampingi oleh admin LMS. Sehingga kalau ada apa-apa yang berkaitan secara teknis, ini bisa berkomunikasi dengan fasilitator yang ditugaskan. Selain itu, selain menggunakan LMS daring yang digunakan oleh PPG sebagai pendamping untuk memudahkan komunikasi, juga akan dibuat WA group ya. Nah, sehingga WA group ini sebagai pendamping untuk komunikasi. Nah, selain itu, secara internal juga sudah ada sebetulnya menggunakan email ya. Tapi email ini kan prosesnya agak lambat, sehingga kita akan menggunakan WA Group untuk pendamping komunikasi selama pelaksanaan daring. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, untuk bisa masuk ke aplikasi daring, ini data yang diperlukan. Bahwa Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta di sini sudah punya akun yang diberikan oleh PPG ya, yang belakangnya itu @guruku.id. Jadi untuk guru-guru masing-masing menggunakan akun itu, dan passwordnya juga sudah diberikan. Ada user ID-nya, ada passwordnya, kemudian ada link di mana aplikasi itu bisa diaktifkan, yaitu di gtk-belajar.kemendikbud.go.id. Nah, ini sebaiknya dicatat karena akan selalu dipakai ya. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana mencatatnya supaya mudah dan tinggal menjalankan saja. Nah, ini akan diakses. Untuk mengakses ini, nah ini nih, kita perlu diingatkan kembali bahwa perlu perangkat nih. Idealnya menggunakan desktop
itu jauh lebih mudah ya. Kemudian bisa laptop, juga bisa smartphone. Nah, yang menengah saya menganjurkan menggunakan laptop ya. Karena menggunakan smartphone ini ada banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, hanya sebatas membaca saja. Padahal yang dilakukan selama daring itu bukan sekedar membaca kan, tapi juga ada interaksi, ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Jadi sebaiknya menggunakan yang laptop supaya mudah dibawa kemana. Nah, ini sebetulnya lebih baik, tapi karena ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi pilihan yang ini yang disarankan. Oke, tadi ada websitenya, di mana aplikasi disimpan. Kemudian yang ini adalah perangkatnya. Yang tidak kalah pentingnya, ini juga harus ada koneksi ke internet nih. Jadi Bapak Ibu berlangganan menggunakan provider yang ada. Nah, teknisnya bisa saja menggunakan tethering misalnya. Di langganannya menggunakan kuota di smartphone, lalu dikoneksikan ke laptop. Nah, kalau ada hal-hal teknis seperti itu, nanti akan dibantu oleh admin LMS. Jadi 3 hal ini yang akan menjadi sarana untuk menjalankan daring. Jadi ada aplikasinya, ada perangkat, dan ada koneksi internet. Nah, kita akan lihat dengan menggunakan alamat daring tadi, yaitu yang ini, gtkbelajar.kemdikbud.go.id, tampilannya akan seperti ini. Ini ke bawahnya masih ada pilihan lain, tetapi yang Bapak Ibu akan gunakan cukup yang ini saja, SIM PKB, admin, atau personal. Ini merupakan pintu gerbang ke banyak aplikasi yang akan digunakan selama daring. Yang lain-lainnya ini untuk kegiatan lain yang dilayani oleh GTK Kemendikbud. Jadi yang Bapak Ibu gunakan hanya yang ini saja. Nah, kalau dipilih ini misalnya, maka akan diminta memasukkan tadi user ID dan passwordnya. Nah, sesuai dengan yang tadi kita bicarakan, ini dimasukkan akun yang belakangnya itu guruku.id dengan password yang ada. Seandainya ada kesulitan ini, koordinasi dengan fasilitator ya, fasilitator atau admin LMS, nah sehingga nanti bisa di reset oleh tim admin IT. Nah, kalau ini benar, maka akan masuk ke sini. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti program lain, tetapi yang akan dijalankan pada saat sekarang itu yang ini ya, PPG dalam jabatan. Jadi pilih yang ini. Mungkin tampilannya tidak persis sama seperti ini. Nah, kalau diklik, ini akan masuk ke sini. Nah, ini juga mungkin akan berbeda, tetapi namanya itu akan disesuaikan dengan kelas yang akan dilaksanakan. Jadi pilih ke sini, kemudian, nah Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yang di sebelah kiri ini, panel sebelah kiri. Ini diklatku atau nanti mungkin kelasku. Nah, di sini ada beberapa tautan sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ikuti. Nah, misalnya kelas penyegaran nih. Nah, pilih ini. Nah, selanjutnya
inilah ruang utama untuk beraktivitas. Jadi disinilah kita akan melaksanakan pembelajaran. Ini konten dari bahan ajar yang harus diikuti awal hingga akhir. Nah, sehingga aktivitas belajar yang biasanya dilakukan di kelas, nah maka akan dimetaforakan di sini. Jadi bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, itu akan ada di sini. Nah, kita akan coba masuk ya, apa yang perlu diperhatikan dari aplikasi ini. Saya tutup dulu ini, saya share yang lain ya. Nah, ini misalnya pada kelas penyegaran. Oke, ini modul sudah disusun sedemikian rupa, sehingga semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan dengan aplikasi ini, nantinya akan direkam oleh sistem. Kita lihat misalnya, di bagian pertama ini biasanya ada pembukaan seperti ini. Kemudian ada tautan yang seperti ini. Ini gambarnya folder misalnya. Kita klik sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa download bahan ajarnya. Disarankan yang seperti ini di-download saja. Sehingga bisa dipelajari secara offline dulu. Karena mempelajari secara offline jauh lebih mudah ya. Kita teruskan. Nah, itu ada bahan yang bisa di-upload, bisa di-download. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini modul utamanya. Di bagian pertama ada simulasi. Dan setiap yang ada ikon seperti ini artinya bisa dibuka ya. Nah, ini kalau dibuka, ini isinya. Ini isinya. Jadi Bapak Ibu harus membaca tahap demi tahap, apa instruksinya, apa informasinya, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak usah khawatir, ada pendampingnya, yaitu apa? Fasilitator dan admin LMS. Oke, bagian-bagian kegiatan belajar yang akan dilakukan, pertama adalah belajar secara mandiri. Jadi Bapak Ibu diharapkan mempelajari materi yang ada secara mandiri. Nah, belajar secara mandiri ini diantaranya dengan mengakses konten yang ada di sini. Nah, misalnya tadi, mengambil bahan ajar di sini. Nah, apabila Bapak Ibu mengklik di sini, nah pekerjaan satu klik dengan mouse ini, itu akan direcord, akan direkam oleh sistem. Bahwa Bapak Ibu sudah mengklik ya. Kemudian kalau sudah download, juga demikian. Bahwa Bapak Ibu ada melakukan mendownload bahan ajar. Nah, itu terekam secara digital. Nah, begitu juga misalnya ini, kita sorong ke atas, ke bawah, ini semua terekam nih, bahwa Bapak Ibu melakukan proses
navigasi pada sistem. Nah, sehingga misalnya apabila dibaca seperti ini sampai bawah, ini dianggap sebagai proses membaca. Nah, sehingga kalau tidak dibuka, nanti akan kelihatan, nanti akan saya tunjukkan di mana merekamnya ya. Oke, lalu di bagian bahan ajar, kegiatan belajarnya, selain belajar mandiri, ada belajar kelompok, yaitu di sini ada fasilitas web meeting, di mana fasilitas ini akan digunakan untuk mendiskusikan bahan ajar. Dan ada tugasan-tugasan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan tatap muka ya, jadi mewakili tatap muka, tapi tatap mukanya secara virtual. Jadi ini nanti akan menggunakan seperti aplikasi Google Meet atau seperti Zoom yang kita pakai sekarang. Hanya bedanya meeting yang ini terekam secara internal di dalam LMS. Jadi ketika Ibu Bapak masuk ke sini, itu dianggap hadir pada web meeting itu. Tapi kalau tidak masuk, ya dianggap tidak hadir. Dan jadi sebagai perwakilan dari mengikuti kelas ini, diasosiasikan dengan kegiatan berinteraksi dengan aplikasi LMS. Oke, selain ada meeting, berikutnya ada bagian kuesioner ya. Kuesioner. Nah, kuesioner ini seperti halnya kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, kan pertama memaparkan bahan ajar ya. Kemudian setelah paparan untuk memastikan bahwa siswa mengerti, maka Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan, kan bertanya ya, apakah mengerti atau tidak? Siswa mungkin ada yang menjawab iya ataupun tidak, ataupun dengan penjelasan yang agak panjang. Sebagai gantinya, karena ini menggunakan daring, interaksi tanya jawab ini digantikan dengan kuesioner. Jadi kuesioner ini sebagai implementasi dari proses tanya jawab. Jadi yang bertanyanya sistem, yang menjawabnya Ibu Bapak sekalian. Lalu yang memeriksanya siapa? Kalau tetap muka, guru yang bersangkutan, bukan? Nah, di sini yang menjawabnya sistem. Jadi sistem mengambil peran seperti guru menilai jawaban siswa. Nah, ini juga bagian yang akan terekam, ya. Oke. Kemudian berikutnya apa? Ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini agak mirip-mirip dengan menggunakan WA Group, ya. WA Group. Tapi di sini forumnya berbasis teks. Jadi ada topik yang ditanyakan oleh anggota lain, lalu anggota yang lainnya menjawab. Nah, ini juga sama. Kalau di kelas, ketika kita bertanya, realitanya misalnya sudah pasti banyak yang diamnya, kan? Kemudian yang menjawabnya 1-2 orang saja. Nah, aktivitas ini dimetaforakan di forum diskusi. Jadi upayakan semua menjawab, semua juga pernah bertanya. Jadi di forum diskusi ini, masing-masing usahakan pernah bertanya, pernah menjawab. Karena aktivitas itu akan terekam. Dan ini yang merekamnya sistem. Oke, berikutnya ada lagi aktivitas belajar yang harus dilakukan adalah ini, tugaskan ya. Jadi pada setiap
pembelajaran akan ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya ini ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kelompok. Nah, kalau yang kelompok harus dikerjakan secara bersama, nah, baru kemudian di-upload tugasannya. Jadi Bapak Ibu mungkin membuat dulu laporannya dengan Word ataupun dengan aplikasi lain, lalu di-uploadnya masing-masing biasanya ya. Ya tidak cukup oleh seorang, upload masing-masing. Mekanisme uploadnya ini mudah dipelajari ya, tinggal klik saja di sini misalnya. Nah, maka akan ada ini untuk menguploadnya di sini. Nah, yang ini hanya simulasi saja, jadi tidak menggambarkan yang sebenarnya ya. Kita kembali ke yang tadi. Oke, jadi ada upload tugasan. Nah, ini yang kegiatan ini akan ada pada setiap section. Jadi ada di unit 1 sampai dengan unit 5. Oke, jadi aktivitas yang tadi itu, yaitu belajar secara mandiri, berdiskusi di video meeting, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan forum diskusi, upload tugasan, ini akan menjadi tugas harian Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan sarana perangkat yang dibicarakan tadi. Nah, kalau ini semua sudah selesai, di akhir kegiatan akan ada asesmen. Asesmennya akan di-upload kemudian. Nah, sebelum asesmen dilaksanakan, ini ada simulasinya. Asesmen ini sebagai bagian akhir dari kegiatan ini. Ini tidak lain adalah ujian semesternya, kira-kira begitu ya. Nah, soalnya seperti apa? Bisa dipelajari seperti ini. Misalnya, kita lihat simulasinya. Nah, karena aplikasi ini sudah pernah dipakai, ya, pada dasarnya aplikasi ini berupa asesmen ya. Soalnya biasanya pilihan berganda. Nah, maka kalau sudah selesai di sini, berakhirlah aktivitas belajar yang Bapak Ibu harus ikuti selama program PPG ini. Itulah secara garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui aplikasi daring ini. Jadi dari pengalaman kami sebelumnya, ini memang sangat menyita waktu. Jadi Bapak Ibu harus menjaga imun, makanan yang penuh vitamin nih. Jangan lupa juga kopi ya, supaya tetap semangat. Nah, itu dulu dari saya, Pak Karim. Kalau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Santana Purba atas penjelasan yang diberikan berkaitan dengan sistem pembelajaran daring. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, tulis di chat saja namanya ya. Kita kontrol dulu. Ya, Pak Karim, bisa minta waktu sebentar. Sementara peserta menulis di chat. Ya, Pak Karim. Ya, silakan Kak, silakan. Uh, Izin dulu Kang ya, sebentar. Silakan. sementara menulis,
ini ada koordinator bidang, ada beberapa orang, jadi mudah-mudahan masih lengkap seperti tadi. Bagaimana kalau kita perkenalkan satu persatu koordinator bidang kita? Ya, silakan Pak Dhani. Koordinator bidang yang pertama ini Ibu Dr. Nopitawati. Ada Ibu Dr. Nopitawati. Ibu Nopita. Bu Nopi. Oh, masih di luar mungkin. Yang kedua Ibu Dokter Hadir, Pak. Terima kasih. ini Video, ya videonya. koordinator TK. Coba. Terima kasih Tampil. Pak Yani. Wajah. Videonya Bu Nopi, videonya. Ini. Ini di visualnya lo. Ada. Pakai masker. Kami Ini di pakai ruangan. masker. Oke, bidang TK. Terima kasih Bapak. Nggih. Ya Bu, terima kasih Bu Nopita. Kemudian bidang PGSD, koordinator PGSD ini Ibu Pipi, Ibu Nur Hafijah, Ibu Dr. Nur Hafijah. Silakan ya, Bu. Pak. Ya Pak, terima kasih. Nah, ini SD. Perkenalkan, Matang nanti selamat bergabung di bidang studi PGSD untuk rekan-rekan peserta PPG mahasiswa yang dari SD. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ini Bu. backgroundnya hijau nih. Kelihatan ya. Ya, asli Pak Raja. Kemudian yang ketiga kami perkenalkan Ibu Dr. Heri Tawarni dari PJOK, koordinator PJOK. Silakan Bunda. Ya, selamat sore, selamat bergabung di PJOK. Terima kasih. Lengkap nih. Ya, Bunda, pakai ini masker. Iya. Iya, WFO ya Bu. Ya, oke. Ini bidang PJOK. Kemudian terima kasih Ibu Dr. Herita. Kemudian bidang bahasa Indonesia, Ibu Dr. Cahaya. Ibu Dr. Cahaya. Terima kasih Bapak. Salam kenal untuk semuanya. Selamat bergabung di PPG Bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya Pak. Kemudian dari bahasa Inggris, Ibu Dr. Nanik Mariani. Silakan Bu Nanik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Terima kasih Bapak. Oke, masih Bunda. Yang terakhir ini bidang matematika, Ibu Mawaddah MPD. Silakan Bu. Masih aktif Ibu Mawaddah? Mungkin keluar sebentar. Oke, nanti kita kalau Ibu Mawaddah masuk kita perkenalkan kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan bagi yang ada pertanyaan tadi. Silakan Pak Karim, kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulus nih Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian tadi perkenalan oleh Ketua PPG atas ketua-ketua bidang ya atau koordinator. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah pemaparan materi dari Ketua Tim IT. Mungkin ada hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Mumpung Ketua Tim IT-nya masih berada di depan kita.
akan lebih baik bertanya langsung ke beliau ya. Silahkan tuliskan nama di chat, nanti saya panggil. Sudah ada yang mau bertanya? Pak Taufik ya, silakan Pak Taufik dulu ya. Pak Taufik Junaidi dipersilahkan. Mohon izin Pak, kayaknya ada yang lebih pertama tadi Pak di atas, lebih banyak sebelum ulun. Oh ya, tidak apa-apa, nanti tak roll ke atas. Rezeki Pak Taufik duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sembahyangnya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Harja, kemudian Bapak Karim dan Bapak Irina Bakti. Selamat sore, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ulun sedikit aja, mungkin simpel aja, yang berkaitan tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Harja tadi, yaitu penguploadan tugas harian. Tadi kan ada disampaikan Bapak Harja bahwa ada tugas harian yang diupload. Nah, pertanyaan ulun, misalkan seandainya mahasiswa rekan-rekan ini ada dalam satu hari ketinggalan mengupload tugas, Pak. Bagaimana itu? Apakah bisa menyusul atau ada konsekuensinya nanti? Jadi itu aja yang ulun tanyakan. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja Bapak ya, Pak Harja dijawab ya, biar lebih terarah. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tugas yang melebihi waktu itu nanti akan Bapak Ibu sampaikan ke fasilitator. Nanti fasilitator akan mempertimbangkan kenapa terlambatnya begitu. Kalau bisa diterima argumen-argumennya, bisa diaktifkan kembali. Jadi untuk mengupload tugas itu pakai timer ya. Jadi kalau sudah lewat tidak bisa, tapi bisa dibuka lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu yang terlambat mengupload tugas, jadi sampaikan persoalannya ke fasilitator di mapel masing-masing. Jadi biasanya itu bisa saja selama tidak terlalu jauh ya ininya harinya sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti jadwal yang akan diberikan itu oleh fasilitator. Dalam hal ini fasilitator ini ketua bidangnya masing-masing ya. Nah itu kira-kira Pak. Cukup Pak Taufik? Cukup Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Penanya kedua kami persilakan kepada Ibu Hanifah Muslimah. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Hanifah Muslimah, saya ingin bertanya mengenai LMS saya ya Pak ya. Dari kemarin teman-teman semua di grup itu sudah berhasil masuk ke LMS, kemudian di diklatnya sudah muncul modul-modul. Sedangkan di kita, LMS-nya muncul diklatnya tapi belum bisa diakses, Pak. Nggak ada modul-modulnya muncul. Nah, itu bagaimana, Pak? Langsung aja Pak Karim. Ya, langsung saja Kang. Silakan Kang. Ya. Oke, jadi begini, mungkin Bapak Ibu ada yang sebelumnya pernah ikut diklat ya. Bagi yang sudah pernah ikut diklat, itu yang muncul itu modul-modul yang pernah diikuti. Nah, untuk modul yang akan dilaksanakan mulai hari Senin ini belum lagi sampai ke aplikasi kita. Jadi kami masih menunggu kiriman dari pusat. Nanti begitu sampai akan dibuka sehingga Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Jadi memang modulnya belum sampai. Mungkin muter dulu itu ya. Nah, biasanya sehari sebelumnya sudah bisa diakses. Saya kira itu Bu ya. Ya. Jadi bukan di LMS gitu yang bermasalah begitu ya Pak ya? Bukan. Karena memang belum sampai ya. Memang belum sampai, iya. Iya, belum sampai.
Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Hanifah. Penanya ketiga kami persilakan Ibu Wiwik Dwi. Tolong sebutkan nama dan asal sekolah ya Bu ya. Ya. Silakan. Perkenalkan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwik dari Prodi TK Pak. Yang mau saya tanyakan ini pertama soal LMS. Di sini kalau kita masuk ke SIM PKB, kalau pakai link yang dibagi sama panitia, kita bisa langsung masuk ke akses SIM PKB akun kita Pak. Tapi kalau kita masuk langsung ke akun kita di dalamnya kita nggak ada update data terbaru dari isi SIM PKB itu Pak. Kenapa bisa gitu Pak? Terus yang kedua, apakah nantinya itu modul itu bisa kita upload untuk kita bahan pembelajaran? Jadi kita ada bahan acuan nanti untuk kalau kita nanti menjawab soal nantinya Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Halo. Masih di mute ya punya Pak Harja. Oke, baiklah. Tadi ada pertanyaan mengenai belum bisa akses ya. Jadi begini, untuk mengakses ke aplikasi, sekarang ini semua pintu gerbangnya menggunakan pintu gerbang yang sama. Jadi Ibu gunakan alamat yang diberikan tadi ya. Alamat yang diberikan tadi. Yaitu, saya share dulu ya. Nah, yang ini nih. http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi masuknya harus melalui sini ya. Sehingga nanti akan masuk ke sub-subnya yang lebih kecil. Itu yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah materinya bisa di-download? Ada banyak materi yang bisa di-download. Tadi sudah di-demokan ya. Sehingga bisa Ibu Bapak sekalian gunakan untuk mengajar atau sumber belajar sehari-hari mengajar di kelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila itu tidak ada yang bisa di-download, nah ini tinggal kreativitas Ibu Bapak sekalian. Jadi caranya copy dari aplikasi, salin ke Word. Jadi Ibu Bapak bisa menyalin tuh ya, salin ke Word. Bagian-bagian penting yang dianggap perlu bisa dijalankan. Selain itu, juga ada banyak video tutorial yang sebaiknya di-download. Nah, bagaimana mendownload video? Nanti bisa minta bantuan dari tim LMS yang ada. Nah, ada beberapa aplikasi yang mungkin harus Ibu Bapak sekalian install ya. Karena video ini disimpan di YouTube, nanti bisa di-download pakai browser dengan aplikasi tambahan. Nah, sehingga bisa dipelajari tanpa harus koneksi ke internet. Jadi pelajari secara offline, kemudian baru berinteraksi dengan aplikasi daring. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada 7 pertanyaan Pak Harja ya. Silakan. Ya. Pertanyaan keempat silakan Ibu Margalia Fortuna. Di-unmute dulu Bu. Ya, selamat siang Bapak. Siang Bu. Ya, saya Margalia Fortuna dari SMK Negeri 1 Delang Pak. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kurang lebih seperti Pak Taufik tadi. Saya punya pengalaman ketika PKP. Saya sebagai guru inti
juga guru-guru sasaran saya banyak mengalami kendala ketika mengumpulkan tugas, Pak. Tiba-tiba LMS-nya susah dibuka, kemudian ada yang jaringannya gangguan, kemudian Wi-Fi-nya listriknya mati misalnya. Pada hari yang sama misalnya terlambat seperti yang Pak Taufik tanyakan tadi. Apakah misalnya Senin tugasnya itu Senin sampai Senin malam itu harus terkirim atau ada jam tertentu, misalnya pagi kita masuk pagi ada tugas kemudian harus pagi sampai jam sekian, atau misalnya pembelajarannya sampai sore, dari pagi sampai sore itu bisa, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung aja Pak Karim? Iya, langsung aja Kang. Ya Kang. Ya, oke. Berkaitan dengan kesulitan mengupload tugas ya. Ya memang ini kesulitan umum yang hampir setiap pelaksanaan selalu berlaku. Di antaranya, ya seperti kita pahami sendiri, sering pengumpulan itu di akhir ya. Iya Pak. Ya, jadi persoalan ini seperti asosiasi internet ini seperti jalan raya ya. Ketika pada saat bersamaan banyak yang mengupload, maka sebenarnya jalan raya itu ada bottleneck ya, ada problem di situ. Masalah. Salah satunya, ya memang ini tidak ada solusi yang betul-betul jitu ya. Ya idealnya hindari jam-jam di akhir itu, harus agak awal ya. Tapi meskipun demikian, yang perlu diperhatikan, jangan sampai akhir dari batas yang terakhir. Jadi selama masih dalam rentang kalender akademik, biasanya ada pertimbangan dari fasilitator. Tapi kalau sudah lewat dari luar kalender akademik, ya ini agak berat. Karena ini urusannya harus sampai ke tingkat pusat. Kan di sana di settingnya akhir itu dipaskan ya. Tapi selama masih dalam rentang kegiatan akademik itu, saya kira fasilitator dan koordinator MAPEL bisa memahami gitu. Jadi akan ada bantuan yang kelonggaran mungkin ya, selama tidak terlalu panjang ini. Saya kira demikian Bu ya. Ya. Karena memang daerah kami ini kalau untuk jaringan kadang memang sulit. Karena saya pernah jadi fasilitator kabupaten, rumit untuk hal pengumpulannya, Pak. Iya, daerah mana, Bu? Ini Lamandau, Pak. Lamandau ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Nah. Itu Kang Lamandau itu Kalimantan Tengah ya, Bun ya? Ya, tapi di batas, Pak. Batas dengan Kalbar. Ya. Perbatasan dengan Kalbar, Kang. Ya. Baik, terima kasih. Penanya kelima, Ibu Husnul Bayan. Silakan Bu Husnul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak ya. Maaf Bapak, Pak. Iya. Oh iya. Mohon maaf. Ya Husnul itu memang nama cewek biasanya. Jadi nama saya Husnul Bayan tadi dari Kota Baru, dari SDN Wilas. Di sini saya mau bertanya soal akses untuk web meeting, Pak. Sebelah sini itu udah mau. Akses web meeting. Jadi untuk mengakses web meeting itu biasanya yang memulai melakukan web meeting ini siapa Pak? Yang atau fasilitator? Misalnya fasilitator dulu yang mengundang kita atau kita yang bisa-bisa saja masuk ke dalam sana? Itu pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, biasanya berapa lama waktu web meeting ini Pak? Kami berdiskusi di dalam sana itu berapa lama? Soalnya ini akan berpengaruh pada keadaan desa kami yang listriknya itu cuman ada malam hari Pak. Jadi kalau siang listrik kami di sini nggak ada Pak. Ini kebetulan aja hari Jumat.
Nah, seperti itu Pak. Jadi biasanya berapa lama itu web meeting itu dilakukan di sana untuk berdiskusi? Oke. Sekian itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi web meeting ini inisiatornya adalah fasilitator ya. Iya, Jadi fasilitator. setelah kegiatan itu selesai, lalu fasilitator akan memanggil, ayo kita ketemuan di web meeting gitu. Oh iya, siap. Berarti dipanggil Pak ya? Ya, dipanggil melalui chat, melalui WA group dan lain sebagainya. Jadi nanti ada jadwal hariannya. Iya. Nah, saya kira ini perlu jadi catatan juga ya. Mapel apa Pak? Mapel PJOK Pak. PJOK. Nah, Bu Herita nih ya, ternyata ada yang listriknya hanya jalan malam hari ya? Malam hari, iya Pak. Malam hari. Dari jam berapa? Dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Nah. Oh, siang nggak ada? Nggak ada. Daerah hari mana Jumat Pak? aja nih Pak. Daerah Kota Baru ke desanya lagi Pak. Kota Baru. Kabupaten kan Kota Baru ke desanya lagi Pak. Oh iya. Nyebrang laut. Oke. Jadi ini bisa didiskusikan dengan fasilitator ya. Fasilitator, oke. Pertanyaan keduanya Pak. Ya. Biasanya berapa jam? Ya ini biasanya paling lama juga 1 jam, nggak akan lebih ya. Paling lama. Biasanya setengah jam juga selesai karena mendiskusikan topik-topik kecil, bukan topik keseluruhan ya. Dari yang dibahas pada kegiatan belajar itu, diskusikan di meeting. Iya. Jadi nanti ada jadwal harian yang harus dilaksanakan. Itu Pak. Siap, jelas Pak, sangat jelas. Terima kasih Pak, Pak Arja. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Masih ada Pak Karim? Masih ada Kang. Penanya ke-6 Ibu Mardiah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak narasumber. Perkenalkan, nama saya Mardiah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, PPG Angkatan 1, guru kelas TK Pak. Begini Pak, saya sudah coba masuk ke SEM PPG dalam jabatan SEM PKB, tapi sampai saat ini saya belum dapat kelas LMS Pak. Dan di sana hanya ada tulisan belum tersedia diklat untuk Anda. Saya mohon bantuan dan arahannya apa yang harus dan bisa saya lakukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Langsung Pak Karim. Oke, baiklah Ibu siapa barusan itu Ibu Mardiah. Ibu Mardiah ya. Jadi memang begini Bu, sekarang itu kelasnya belum dibuka. Yang penting Ibu sudah bisa masuk aja dulu. Jadi sudah bisa masuk ke aplikasinya dan menggunakan akun guruku itu sudah bisa melihat-lihat apa kegiatan pelatihan yang pernah diikuti. Nah, untuk kelas yang akan dijalankan belum dibuka dari pusatnya. Ya mudah-mudahan sebelum hari Minggu sudah bisa begitu. Nanti kalau sudah ada itu akan kelihatan di aplikasi Ibu sekalian itu, mungkin di Klatku atau apa yang akan Bapak Ibu sekalian akses. Itu Bu. Iya Pak, tapi sama teman-teman saya semuanya sudah ada pembagian kelasnya. Punya saya yang belum ada Pak. Untuk pembagian TK. Kelas. Iya. Pembagian kelas bagaimana maksudnya? Kelas diklat, enggak. Kelas LMS saya buka SMPKB, terus klik diklatku yang keluar belum tersedia diklat untuk Anda. Kalau punya teman-teman saya sudah ada semua Pak. Sudah ada semua. Iya. Oke, nanti di screenshot ke ini ya, ke grup WA-nya ya. Sudah ada grup WA-nya ya? Ada Pak. Nanti ini komunikasi dengan Bu Nopi ya, dengan Bu Nopi. Oh, kalau yang Bu Nopi belum ada Pak. Ya. Kalau yang WA Bu Nopi belum. Yang ada WA yang mana?
Yang grup angkatan 1, Kang. Oke. Ya. Jadi bagaimana, Pak? Ya, sementara kami harus melihat informasi selengkapnya. Nah, akan dikabarkan kemudian, Bu. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, masih ada ini, Kang. Silakan Ibu Radina Rahman. Halo, Ibu Radina Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah lagi nih. Salam. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ayahanda Karim untuk memberikan izin saya untuk bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya ini sudah ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya. Sebelumnya boleh saya share ini Pak supaya lebih pertanyaan saya supaya lebih mudah ditangkap, share screen saya Pak ya. Silakan. Boleh, ketika saya membuka yang SIM PKB yang admin personal itu Pak, itu adalah yang munculnya seperti yang di itu saya ya Pak, ini ketika saya membuka yang ini, saya rasakan tadi dari personal tadi semuanya ya Pak ya, kata Bapak tadi. Di sini tidak ada materi PPG, tapi ketika saya keluar di bagian yang, coba saya keluar dulu sebentar ininya, di bagian yang ini dapat Pak LMS-nya Pak. Jadi saya yang harus milih yang mana nih? Ini kemarin kan saya bingung kalau teman-teman ada yang dapat LMS-nya sudah dapat, tapi saya bingung kenapa saya tidak dapat. Saya coba masuk ke sini, ternyata di sini termasuk di dalam sini Pak. Jadi apakah itu sesuatu yang bagaimana gitu pertanyaannya Pak? Ininya. Jadi mungkin makanya saya minta bisa diizinkan share di sini. Nah ini kan saya bisa masuk mengakses ke diklatku yang seperti Bapak tadi. Ya. Jadi diklatku. Ini di sini ya Pak ya? Ya. Nah, jadi itu tadi kan yang Bapak kasih tahu tadi di awal tadi kan di lamannya punya SIM PKB, ini di laman yang sebelahnya Pak. Berarti saya untuk menggunakan mengakses LMS yang ada, berarti menggunakan LMS yang mana nih Pak? Bang harus menggunakan SIM PKB dulu, tapi fiturnya nggak ada gitu ya Pak? Ya, oke, baiklah. Ini pada dasarnya masuknya akan ke modul yang sesuai kelas Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini kasus-kasus seperti ini biasanya ada kaitannya dengan masalah browser. Jadi ada informasi di dalam browser ini yang masih terekam. Sehingga ketika dibuka, itu masuknya ke yang seperti itu. Nah ini sebaiknya browsernya ini dibersihkan dulu saja ininya, cachingnya. Jadi cache memorinya dibersihkan. Ini tergantung dari browsernya. Kalau pakai Chrome misalnya, di kiri itu ada pilihan tool itu untuk membersihkan data. Saya share ininya ya. Coba Bapak tutup dulu ininya, screen-nya. Nah, kasus tadi memang saya juga sering alami. Jadi kasusnya ada kaitannya dengan cache memorinya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah Kang, sudah. Oke. Jadi kalau menggunakan Chrome,
Ini di ujung ke pojok kanan, ada yang 3 titik berdiri itu. Klik di situ. Kemudian ada More Tool. Kemudian ada Clear Browsing. Nah, maka ini akan menghilangkan semua informasi yang tersimpan di cache memorinya. Ini harus rutin dilakukan. Kalau sudah lama memakai, clear saja di sini. Nah, maka akan terhapus nih. Clear data ya, clear data. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Oke. Nah, ini kalau menggunakan Chrome ya. Tapi kalau menggunakan yang lain, ya fungsinya sama, hanya yang beda memanggilnya saja. Misalnya pakai Firefox ya. Nah, kalau browsernya ini ada di sini, ada di tool, kemudian option. Nah, ini bisa kita clear di sini. Nah, clear ini ya, clear data, cookies and site data, clear. Nah, maka semua informasi yang tersimpan akan terhapus. Jadi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perangkat kita. Jadi salah satu solusinya bisa menggunakan browser yang berbeda. Jadi kalau macet di sana, pakai browser lain. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kira demikian Pak Karim. Masih ada? Ada 11 penanya. Ya, nggak apa-apa. 11 penanya, Kang, tapi ini sudah teridentifikasi katanya sama-sama dengan penanya sebelumnya. Ya. Jadi ada 7 pertanyaan yang berbeda dan semuanya sudah dijawab Pak Harja dengan baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Demikian Bapak Ibu, penjelasan tentang sistem pembelajaran daring. Materinya cukup padat dan penjelasan Pak Harja juga cukup gamblang untuk dipahami. Meskipun demikian tadi sudah ada benang merahnya atau hal yang perlu digarisbawahi bahwa jika ada hal atau permasalahan nanti bisa dikomunikasikan dengan admin kelas LMS masing-masing bidang. Dengan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hadja Santana Purba Infom atas penjelasan yang diberikan untuk materi sistem pembelajaran daring. Tentunya materi ini sangat bermanfaat karena sifatnya teknis dan mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya para peserta, para mahasiswa tidak mengalami kesulitan. Dengan demikian berakhir sudah sesi 4. Jika sesi 4 ini telah berakhir, berarti berakhir kegiatan orientasi mahasiswa PPG Daljab FKIP Universitas Sambo Mangkurat angkatan pertama tahun 2020. Kita beri aplaus untuk Bapak Harja Santana Purba. Ada tambahan dari Ketua PPG? Silakan Kak. Oh, tidak ada. Baik, Bapak Ibu. Sebentar aja. Tentang yang apa tadi? Kuesioner. Tentang kuesioner tadi, silahkan isi NUP3 kalau belum ada NIM atau nomor dari yayasan, silahkan isi nomor NUP3 atau NIM S1 saat S1. Gak apa-apa. Itu aja cukup Pak Karim. Ya, terima kasih Kak atas tambahan informasinya. Link tadi Bapak Ibu bisa dilihat di grup WA kita. Sudah tinggal klik linknya, tadi sudah tak buatkan.
mohon diisi sesuai dengan arahan Ketua PPG tadi ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan orientasi kita pada hari ini. Persiapkanlah diri sebaik mungkin karena tanggal 10 kita sudah mulai perkuliahan daring ini. Mohon maaf kami selaku moderator pada kegiatan hari ini jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak, izin live. Pak Rahmat masih aktif kah Pak Rahmat? Masih. Pak Rahmat. Cek. Masih aktif. Pak Rahmat sudah pian bahasa Indonesia loh Pak.